Bola Jabae. Bola Jabae. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1930-an, dengan gaya khas yang berbeda dengan rumah Bugis lainnya. Memiliki tiang yang pendek dan model bangunannya pun beda dengan rumah Bugis yang ada. Bola Jabae berarti rumah sangkar burung. Rumah ini dulunya ditempati oleh Belanda sebagai tempat untuk mengeksekusi para pemuda yang menentang penjajahan di daerah ini. Rumah ini menjadi saksi bisu betapa kejamnya pasukan Westerling kala itu. Sejak tahun 1946 sampai tahun 1947, di rumah ini dikumpul para tawanan-tawanan pejuang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Para tawanan disejajarkan lalu mata mereka ditutup, lalu diikat, dan ditembak mati oleh beberapa regu penembak seketika itu juga. Menurut keterangan saksi yang dituturkan turun-temurun, rumah ini dibangun dengan kayu yang dipesan khusus lalu diantarkan dengan menggunakan kuda pada waktu itu. Adapun tempat eksekusi mati para pejuang kala itu adalah di halaman samping rumah, di bawah kolong rumah dan di dalam rumah itu sendiri. Saat pasukan Westerling berkuasa di Palampang, rumah ini dijadikan juga sebagai kamp konsentrasi oleh tentara Kenil kala itu. Westerling adalah pemimpin operasi dengan pasukan khusus yang berada di beberapa tempat. Karena memang ada beberapa peristiwa di depan masjid sini, itu kan sampai sawah di sana. Karena memang, pokoknya sekitar area sini. Dengan cara pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, Intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan. Pas di tempat itu 1950-an masuk di apa? Tentara Jepang di masih di zaman Belanda dibangun tahun 1935 kalau nggak salah. Ada catatannya di artikel itu. Tahun berapa masuk Jepang? Sudah itu masuk lagi Belanda. Agresi militer Belanda pertama di ini jadi markas tentara Belanda. Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, pemberontak, perampok atau pembunuh. Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya teroris, perampok dan pembunuh yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari Dinas Intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa keluar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh. Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Korps Spesiale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 1946 sampai Februari tahun 1947. Hingga saat ini, kondisi rumah masih seperti dulu, tidak banyak yang berubah, hanya ada penambahan bangunan di bagian belakang rumah. Kisah pilu di rumah ini menjadi bagian terpenting dalam hidup anak cucu para korban yang meregang nyawa dalam menentang penjajah kala itu. Semoga arwah para pejuang mendapat tempat yang baik di sisi Sang Pencipta. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama History and Culture Indonesia dan lagi di Mbah, tepatnya di Desa Palampang. Tadi itu sempat kita kunjungi sebuah rumah yang konon katanya menjadi saksi bisu inilah kejadian masalah oke baik ini teman-teman kita di sini dan sehingga Jadi rumah dibangun tahun 1930. Jadinya era itu era 1930-an. Jika masih zaman kolonial. Ketika satu di Indonesia 1930 dibangun oleh namanya Buat Kanten. Ini kayaknya tadi om itu kayak mau nih omnya. Ini grup penjelajah om itu katanya tempat kayak mau nih baca. Tapi nggak ini campuran. Tapi menurut ibu saya bapaknya beliau atau kakek saya itu ngambil dari hutan Mangkang. Pemilik rumah ini namanya Buang Petahaji. Petahaji punya Jaring Data. Jaring Data itu sekarang tentang apa di rumah itu? Kenapa harus di rumah itu terjadi?
banyak peristiwa ya. Ya. Jadi banyak peristiwa bersejarah heroik. Tahun 2013 Pak wawancara ibu saya itu sempat rekam dalam bentuk teks artikel di wartabelkuma.com Morajaba ya. Jadi itu pembantaian sekitar tahun 1946 sampai 1940. Oke teman-teman, History and Culture. Sekarang kita ada di komputer. Sekarang ini ada di hadapan saya ownernya. Nah ini ada Nah sekarang lagi History and Culture ini penasaran apa sih itu sebenarnya arti dari Palampang? Kalau referensi dari almarhum ibu saya, begini yang peristiwa pembantaian pemuda. Berarti bagi beliau itu setidaknya ada 3 versi. Misal usung nama Palampang. Bahkan kemudian bersuka menjadi 4 versi. Tapi yang dia jelaskan ke saya itu ada 3. Tapi belakangan saya cari-cari, oh ternyata ada 4. Jadi versi yang pertama itu ada disebut dengan gua lebih. Yang kedua, di sini pun banyak pekerja. Banyak jalanan. Waktu itu kan pendatang itu kan kalau makan itu pakai ini. Ada yang namanya dari anyaman daun apa ya? Pokoknya biasanya kan itu daun pandan apa kan? Macam itu di situ. Tapi orang-orang di sini dia daun lembut. Pakai itu lembut. Ada tempat nasinya, terus ditutup. Ya, tapi itu dari anyaman. Nah, terus sedemikian beliau jelaskan itu Palampang berasal dari kata Pak Lampang, tanah terakhir, tempat, pokoknya tanah tujuan terakhir. Orang-orang dari segala penjuru datang karena mereka mendapat kabar, oh tanah di sana itu lebih subur. Nah, jadi disebut Pak Lampang. Lama kelamaan itu berubah dari apa penyebutannya kan. Jadi Palampang saya banyak bertanya juga ke ini beberapa teman, juga ada beberapa akademisi. Saya dapatlah itu versi Galampang. Galampang itu adalah lumbung padi. Tapi memang menurut sejarah yang saya pernah riset itu Palampang memang ternyata lumbung padi terbesar di kalau daerah Bulukumba. Jadi istilah kata Galampang itu menjadi Palampang bisa jadi juga. Wah, saat ini ada pakai Galampang, Pak Lampang, Dempeng, jadi Pamagaran dan Kuala Lumpur. Ada 4 versi guys. Sekarang kita di ending bincang-bincang kita sebagai pemuda. Kira apa yang ngomong untuk hati muda dapat Ya, nanti itu secara umum ya, bahwa jangan berkali merupakan sejarah, apalagi sejarah lokal ya. Sejarah lokal pasti kami. Karena untuk apa kita mendalami sejarah makro kalau sejarah lokal kita nggak telah. Jadi terkait masih ada situs. Sebenarnya bisa disebut sebagai situs di tata sejarah. Ini perlu perhatian pemerintah. Ini bisa sebenarnya menjadi sebuah destinasi wisata sejarah. Kabupaten Bulukumba kebetulan saksi hidup peristiwa sejarah itu adalah ibu saya sendiri. Saya merasa berkewajiban untuk mengatakan hal ini kepada siapapun, terutama pemerintah. Morajaba adalah salah satu dari yang sangat-sangat harus dilestarikan. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, History and Culture, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Yang pasang keraknya. Tentunya itu. Oke.